Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah buzzer politik di Indonesia. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti meminta masyarakat mewaspadai politikus ikan lele di tengah perburukan kondisi pandemi corona di Indonesia saat ini. Istilah politikus ikan lele adalah ungkapan yang dipinjamnya dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, yang menunjuk pada mereka yang senang tampil, memperkeruh suasana dan mengadu domba. Muti juga menekankan bahwa politikus jenis ikan lele tidak selalu berstatus sebagai pengurus partai politik, tapi seseorang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi. Politikus ikan lele juga adalah mereka yang bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung atau buzzer. Di setiap kelompok partisan ditenggarai ada beberapa orang yang mengambil peran sebagai politisi ikan lele. Dalam pengertiannya, buzzer bisa diartikan sebagai pendengung yang tampil secara terang-terangan maupun sembunyi di balik topeng untuk mempengaruhi pandangan publik akan suatu hal melalui media sosial. Awalnya, buzzer digunakan sebagai suatu strategi marketing digital penjualan produk. Namun, belakangan teknik ini juga digunakan untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas tokoh atau partai politik tertentu. Di Indonesia, metamorfosa buzzer politik bermula pada 2012. Sebagai pendongkrak popularitas pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta, Joko Widodo Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat itu, pasangan tersebut didukung pasukan media sosial yang mengkonsolidasi dan membentuk jaringan relawan digital untuk mendorong segala wacana atau isu politik. Pasukan buzzer media sosial itu menamakan diri JASMEV atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Pasukan buzzer kembali digunakan untuk kepentingan politik dengan skala lebih besar jelang Pilpres 2014 bergulir. Menurut penelitian di balik fenomena buzzer yang dipublikasikan oleh Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG, buzzer mulai digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan promosi pada 2009, bertepatan dengan kehadiran media sosial Twitter di Indonesia. CIPG mendefinisikan buzzer sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi dengan cara menarik perhatian dan atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Mereka mencatat ada dua motif yang menggerakkan seseorang atau akun untuk melakukan aktivitas buzzer. Yang pertama, komersial, yang ditandai dengan imbalan atas jasa. Dan yang kedua, sukarela, karena ideologi atau rasa puas terhadap suatu produk atau jasa. Seberapa pengaruhnya buzzer? Deretan influencer di media sosial memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi suara publik. Mereka memiliki kemampuan kelas wahid untuk membentuk opini publik. Pada prinsipnya, influencer mampu berperan sebagai buzzer, namun bukan berarti influencer adalah buzzer. Seorang influencer bisa disebut buzzer ketika ia memviralkan pesan. Kapabilitas itu dimiliki oleh influencer karena dia punya jumlah pengikut yang banyak, sementara buzzer didukung pasukan akun anonim yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dianggap memiliki kapabilitas mumpuni. Kekuatan besar ini mengakibatkan penetrasi isu-isu politik yang digaungkan buzzer menyebar lebih cepat. Media sosial juga memberikan alat terbaik untuk memberikan konten-konten tepat sasaran kepada halayak. Algoritma seluruh media sosial juga membuat konten-konten pesanan menjadi tepat sasaran dan efektif kepada halayak yang hendak dituju. Selain di dunia politik, buzzer juga sangat dibutuhkan di dunia bisnis. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah buzzer politik di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.